Saya kira Pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami. Dan kenapa? Beliau adalah seorang punya pengalaman empirik di dunia birokrasi yang juga sejak zaman pemerintahan Gus Dur ya. Dan juga dia dari kalangan kampus yang sangat-sangat kredibel. Dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan sangat sekali lagi sangat kredibel, dan kita lihat juga integritasnya juga sangat baik, sehingga itu malah itu juga menjadi satu yang menjadi pertimbangan kami. Tetapi juga tak kalah lain adalah tokoh-tokoh yang lain selevel sebesar semacam Pak Mahfud MD, dan saya secara pribadi kenal baik sama Pak Mahfud. Ya, 3 hari sebelumnya ditelepon oleh Pak JK, Pak Mahfud, kita sesama kami satu pesawat aja yuk. Gitu. Oh, senang sekali saya bilang. Maka saya ikut satu pesawat dengan rombongan ini, dan itu ketika baru turun kami. Itu almarhum sebelah kanan paling ujung loh. Foto. Ya, Mursidan. Dari Mursidan Barca. Ya itu kalau keterangan foto ini. Kalau soal jadi cawapres atau tidak, itu kan bukan saya yang itu katanya Nasdem. Ya silakan aja, itu internal Nasdem. Tentu aspirasi seperti itu tidak bisa dihalangi ya. Itu bagian dari aspirasi, biar diolah gitu. Yang penting mereka kompak. Maksud saya begini, kan itu ada 3 partai kan koalisinya. Ya silakan aja bicarakan itu, tetapi jangan sampai menyebabkan satu partai merasa loh kok saya enggak gitu lalu pecah. Saya sayang sekali kalau yang sudah punya tiket seperti Anies ini pecah hanya karena ingin calon pendampingnya dari luar lalu merusak kekompakan, soliditas. Tetapi bagian dari bunga-bunga demokrasi menurut saya tidak apa-apa. Anies sendiri dengan saya seperti adik lah ya, sampai sekarang. Dinda dan Kanda ya Pak? Iya, Dinda dan Kanda. Bukan hanya Dinda Kanda HMI-nya juga, dulu di kampus kami punya hubungan historis yang panjang. Sejak Anies masih kecil. Ibunya aja sekarang masih WA-WA-an dengan saya, Bu Alia. Rashid Baswedan itu dulu yang sering ngajak Anies kalau ketemu saya, dan kan ibunya dulu waktu Anies masih SMP. Ini cawapres ini satu tokoh duit tunggalnya di dalam konstitusi kita menjadi kepala pemerintahan negara dan kepala negara itu sendiri, bukan asal-asalan. Ya, jadi kalau kita berpikir bahwa ini pemilihan penunjukan cawapres itu hal mendadak di menit-menit terakhir, tidak demikian prosesnya. Prosesnya itu proses yang panjang, dan bukan satu orang saja yang diteliti, ditelaah integritasnya, ditelaah rekam jejaknya, ditelaah kelebihan-kelebihannya, itu ditelaah panjang. Nasdem, Mahfud sangat pantas jadi cawapres Anies. Dikutip dari kompas.com Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan mantan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD sangat pantas untuk mendampingi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ali menilai Mahfud sebagai salah satu figur terbaik karena berintegritas. Mahfud itu figur yang memiliki integritas, moralitas, dan salah satu figur terbaik. Kita bicara figur, dia sangat pantas menurut saya, ujar Ali saat dihubungi Rabu 19 April 2023. Menurut Ali, Mahfud sangat memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang cawapres. Hanya saja jika berbicara seperti itu, maka mereka melangkahi kewenangan yang sudah diberikan kepada Anies. Sejak awal Koalisi Perubahan untuk Persatuan setuju membiarkan Anies menunjuk sendiri siapa cawapresnya. Kalau kita bicara kriteria, saya yakin Pak Mahfud MD salah satu yang masuk kriteria itu, ucap dia. Maka dari itu, Ali tetap mengkritik langkah Presiden PKS Ahmad Sayhu yang mendatangi Mahfud dan menanyakan kesediaannya menjadi cawapres Anies. Ali meminta semua pihak untuk menahan diri. Sayhu menyampaikan, dalam beberapa hari terakhir dia banyak bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa. Menurut Sayhu, tujuannya berkeliling yakni mencari sosok pendamping Anies di Pilpres 2024. Dalam rangka mencari siapa pasangan Pak Anies Rashid Baswedan, ucap dia. Menko Polhukam Mahfud MD diusulkan menjadi calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan. Dia mengaku tak masalah dengan usulan tersebut.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa keputusan soal cawapres Anies berada di tangan koalisi perubahan. Dirinya tak mau ikut campur hal tersebut. Soal jadi cawapres kan bukan saya yang menentukan, itu Nasdem. Silakan saja, itu internal Nasdem. Tentu aspirasi itu tidak bisa dihalangi. Itu bagian dari aspirasi, biar diolah. Ucap Mahfud MD dikutip dari YouTube R66 Nyolitik Senin 17 April 2023. Sikap Mahfud nampak tak menolak tegas usulan tersebut, padahal Anies merupakan capres koalisi perubahan yang disebut-sebut tak dikehendaki Presiden Joko Widodo. Sementara Mahfud sendiri adalah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mahfud justru menunjukkan gelagat keakraban dengan Anies yang menyebut sudah menganggap Anies seperti adiknya sendiri. Bahkan Mahfud kenal dekat dengan ibu Anies alias Rashid Baswedan. Ibunya saja Anies masih suka WA-WA-an dengan saya, ibu alias Rashid Baswedan. Itu dulu yang sering ngajak Anies kalau ketemu saya, waktu Anies masih SMP, terangnya. Sebelumnya, Nasdem menyambut baik usulan Mahfud menjadi cawapres Anies. Waketum Nasdem Ahmad Ali mengatakan keduanya cocok. Sepakat, bibit Anies Mahfud itu saling mengisi, sama-sama punya pengalaman, integritas, religi, dan anti korupsi, ujar Waketum Nasdem Ahmad Ali Senin pekan lalu. Menurut Ali, Mahfud sangat memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang cawapres. Hanya saja jika berbicara seperti itu, maka mereka melangkahi kewenangan yang sudah diberikan kepada Anies. Sejak awal koalisi perubahan untuk persatuan setuju membiarkan Anies menunjuk sendiri siapa cawapresnya. Kalau kita bicara kriteria, saya yakin Pak Mahfud MD salah satu yang masuk kriteria itu, ucap dia. Maka dari itu, Ali tetap mengkritik langkah Presiden PKS Ahmad Syaihu yang mendatangi Mahfud dan menanyakan kesediaannya menjadi cawapres Anies. Ali meminta semua pihak untuk menahan diri. Menko Polhukam Mahfud MD diusulkan menjadi calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan. Dia mengaku tak masalah dengan usulan tersebut. Namun, Mahfud menegaskan bahwa keputusan soal cawapres Anies berada di tangan koalisi perubahan. Dirinya tak mau ikut campur hal tersebut. Sikap Mahfud nampak tak menolak tegas usulan tersebut, padahal Anies merupakan capres koalisi perubahan yang disebut-sebut tak dikehendaki Presiden Joko Widodo. Sementara Mahfud sendiri adalah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mahfud justru menunjukkan gelagat keakraban dengan Anies yang menyebut sudah menganggap Anies seperti adiknya sendiri. Bahkan Mahfud kenal dekat dengan ibu Anies alias Rashid Baswedan. Ibunya saja Anies masih suka WA-WA-an dengan saya, ibu alias Rashid Baswedan. Itu dulu yang sering ngajak Anies kalau ketemu saya, waktu Anies masih SMP, terangnya.